Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Kali ini aku mau kasih tahu resep kue bolu yang enak banget. Ini dia bolu lapis marmer ala Dapur Naima. Caranya itu mudah banget ya. Di sini kita pakai metode all in one, jadi semua bahan dicampur jadi satu. Dan dengan metode ini hasil bolunya jadi super lembut, pori-porinya juga halus dan juga nggak bikin seret sama sekali. Untuk rasanya udah pasti enak, manisnya pas, nggak berlebihan. Bolu lapis marmer ini bisa juga kalau kalian mau jadikan ide jualan ataupun disajikan saat ada acara keluarga. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis. Untuk langkah pertama, kita lelehkan dulu 100 gram margarin. Kalau udah leleh sempurna kayak gini, bisa kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita siapkan bahan-bahan lain untuk membuat adonan bolunya. Siapkan dulu wadah yang kering dan bersih, lalu bisa kita masukkan 4 butir telur, 70 gram tepung terigu, bisa tepung terigu protein rendah ataupun sedang, 80 gram gula pasir, 10 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh pasta vanila, bisa juga kalau mau pakai vanili bubuk. Dan jangan lupa kita tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier. Di sini aku pakainya SP ya. Kalau bahannya udah masuk semua, selanjutnya bisa kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Aduk sampai tercampur rata atau sampai gulanya itu larut. Saat udah mulai tercampur kayak gini, di sini mau aku rapihkan dulu pinggir-pinggir wadahnya supaya bisa terjangkau dengan mixer. Kalau udah, lanjut mixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai teksturnya menjadi mengental, berjejak dan berwarna putih pucat. Nah, kita mixer sampai seperti ini, sudah mengembang, kental, berjejak, dan berubah warna menjadi putih pucat. Selanjutnya, bisa kita tuangi dengan margarin yang sudah dilelehkan. Ini margarinnya sudah dingin atau sudah bersuhu ruang ya. Kemudian ini bisa kita aduk lagi dengan menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah. Sebentar aja asal tercampur rata. Dan jangan sampai di tahap ini itu kita mixer terlalu lama, nanti adonannya bisa turun. Jika sudah mulai tercampur rata, ini bisa kita matikan mixernya. Lalu kita lanjut aduk dengan menggunakan spatula. Ini kita aduk balik atau aduk lipat sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan. Nah, jika sudah tercampur rata, hasil akhir adonannya seperti ini ya, tetap kental dan berjejak. Kalau udah tercampur dengan rata, kemudian bisa kita ambil adonan sekitar 4 sendok besar kayak gini. Lalu kita berikan 1 sendok teh coklat bubuk dan bisa juga ditambahkan dengan pasta coklat secukupnya. Nah, di sini untuk coklat bubuknya itu aku saring terlebih dahulu biar hasilnya benar-benar halus dan tidak ada yang bergerindil. Kemudian bisa kita aduk hingga rata. Nah, adonan coklat ini nantinya akan jadi motif marmernya. Jika sudah, selanjutnya bisa kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 22 x 22 cm yang sudah aku alasi dengan baking paper. Selanjutnya, untuk layer pertama kita tuangkan setengah adonan putih. Boleh juga kalau kalian itu bagi jadi sepertiga ya. Ratakan menggunakan spatula seperti ini supaya menutupi dasar loyangnya.
Kemudian bisa kita ambil adonan coklat yang tadi, kita berikan di beberapa bagian ya. Adonan coklatnya kita masukkan seperti ini. Lalu kita buat motif. Di sini aku pakai tusuk gigi, bisa juga pakai sumpit, garpu ataupun yang lainnya. Untuk motifnya ini bebas, disesuaikan aja dengan selera maunya seperti apa. Lanjut, kita timpa lagi dengan setengah adonan putih yang terakhir. Kita ratakan lagi seperti ini. Dan ini kita berikan adonan coklat yang tadi kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini akan dipakai untuk membuat motif di permukaan adonannya. Nah, ini untuk adonan bolunya jangan lupa kita hentak-hentakan kayak gini, biar udara yang di dalam adonannya itu bisa keluar. Jadi seperti ini, selanjutnya tinggal kita buat motif aja. Ini bebas motifnya mau seperti apa. Nah, kalau udah selesai, adonan bolu marmer lapisnya ini sudah siap kita panggang. Sebelumnya, oven sudah aku panaskan kurang lebih selama 10 menit ya. Dan untuk memanggang bolunya ini, kita panggang di suhu 175 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 35-40 menit atau sampai bolunya matang. Nah, ini dia hasilnya setelah bolu marmer lapis kita panggang kurang lebih selama 40 menit. Panas-panas gini, bolunya langsung aja kita sisir bagian pinggirannya. Nah, kalau udah bisa kita taruh loyang bersih di atasnya atau bisa juga pakai rak kue. Kita balik dan kita keluarkan dari loyang. Kemudian bisa kita lepaskan baking papernya secara perlahan. Kalau udah, kemudian bisa kita balik lagi, jadi bagian permukaan yang ada motifnya itu di atas. Nah, ini dia hasilnya, motifnya itu cantik banget ya. Selanjutnya, bolunya ini bisa kita diamkan dulu hingga dingin. Nah, sambil menunggu bolu yang pertama itu dingin, lanjut bisa kita buat bolu untuk lapisan yang kedua. Ini aku pakai dengan resep yang sama ya, jadi totalnya itu aku pakai 8 telur. Nah, setelah kedua bolunya itu sudah matang dan sudah kita dinginkan hingga benar-benar dingin, lanjut bisa kita oles salah satu bolunya dengan selai. Di sini aku pakainya selai blueberry. Untuk isian selainya ini bebas, kalian mau pakai selai apa? Bisa juga ya kalau kalian mau pakai lapisannya ini dengan whipped cream, tapi harus benar-benar dipastikan kuenya itu sudah dingin, karena kalau nanti masih hangat whipped creamnya itu akan mudah mencair. Lanjut, ini selainya kita ratakan hingga semua sisinya itu tertutupi dengan selainya ya. Kalau sudah rata, selanjutnya bisa kita tumpuk dengan kue yang kedua di atasnya. Ini agak sedikit kita tekan-tekan biar dia itu lebih menempel. Kalau udah, pinggirannya bisa kita rapihkan, kita potong sedikit seperti ini. Setelah rapi, ini bisa kita potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Nah, kalau udah selesai dipotong semuanya, ini sudah bisa kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini, bolu marmer lapis ala dapur Naimah.
Caranya mudah banget kan, kita pakai metode all in one dan bolunya hasilnya jadi super lembut, pori-porinya juga kecil dan pastinya nggak bikin seret. Rasanya juga enak, ini tuh cocok untuk dijadikan ide jualan atau disajikan saat ada acara keluarga. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.